warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Restina Rahmayanti dengan NPM 2411080046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait konseling reality. Apa sih konseling realitas? Konseling realitas merupakan salah satu pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya sendiri. Konseling realitas berfokus pada perilaku saat ini, bukan pada masa lalu, serta menekankan kemampuan konseli untuk membuat pilihan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan konseling realitas, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan ini berkaitan dengan kelangsungan hidup secara fisik dan rasa aman, termasuk di dalamnya yaitu kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, serta keamanan dari ancaman. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan sulit memikirkan kebutuhan yang lain karena fokus utamanya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada cinta. Manusia membutuhkan hubungan sosial yang hangat seperti kasih sayang dari keluarga, persahabatan, dan penerimaan dari lingkungan. Kebutuhan ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental individu. Ketika seseorang merasa ditolak atau kesepian, sering muncul masalah emosional seperti stres, kecemasan, atau bahkan sampai ke perilaku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan perasaan berharga, diakui, dan dihormati. Individu ingin merasa mampu, kompeten, dan memiliki prestasi. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terlihat dari usaha seseorang untuk berprestasi, dipercaya, dan memiliki peran penting dalam suatu kelompok. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Nah, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kebebasan ini mencakup kebebasan berpikir, bertindak, dan mengekspresikan diri tanpa tekanan dari orang lain. Jika kebutuhan ini terhambat, individu cenderung merasa tertekan, memberontak, atau kehilangan motivasi. Kemudian yang terakhir ada kebahagiaan. Nah, kebutuhan kebahagiaan ini berkaitan dengan rasa senang, bermain, tertawa, dan menikmati hidup. Aktivitas seperti hobi, bermain, atau rekreasi membantu menjaga keseimbangan emosi. Glasser sangat menegaskan bahwa belajar dan berkembang akan lebih efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Permasalahan psikologis muncul ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan realitas. Oleh karena itu, konseling realitas membantu konseli menyadari kebutuhan dan memilih perilaku yang lebih tepat. Tujuan utama dari konseling realitas yaitu membantu konseli mengembangkan tanggung jawab pribadinya. Konseli diarahkan agar mampu mengevaluasi perilakunya sendiri, memahami konsekuensi dari tindakannya, dan mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Konselor tidak berperan sebagai hakim, melainkan sebagai fasilitator yang membantu konseli melihat realitas yang objektif. Nah, ciri utama dari konseling realitas yaitu fokus pada masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Karena masa kini dan masa depan itu
bisa diubah lebih baik lagi, tetapi untuk masa lalu itu cukup diikhlaskan saja. Nah, konselor tidak terlalu menggali pengalaman traumatis, tetapi lebih menekankan pada apa yang sedang dilakukan konseli sekarang dan apakah perilaku tersebut efektif atau tidak. Selain itu, konseling realitas menolak alasan-alasan yang bersifat menyalahkan orang lain atau keadaan. Nah, adapun teknik dari konseling realitas yaitu menggunakan teknik WDIP. Apa sih WDIP? WDIP yaitu yang pertama ada one, yaitu konselor membantu konseli mengidentifikasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada doing. Konselor mengeksplorasi apa yang sedang dilakukan konseli saat ini. Kemudian yang ketiga ada evaluasi, yaitu konselor diajak menilai apakah perilakunya sudah efektif atau belum untuk mencapai keinginannya itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada planning, yaitu konselor menyusun rencana atau tindakan yang lebih bertanggung jawab dan realistis. Nah, contohnya dalam permasalahan individu ingin meningkatkan prestasi akademiknya, itu one-nya. Kemudian, tetapi apa yang telah dia lakukan sekarang, doing-nya, dia tidak ingin belajar atau malas-malasan belajar. Nah, kemudian kita evaluasi, apakah doing itu tindakan yang dia lakukan saat ini cocok untuk keinginannya itu. Jika tidak cocok, konselor membantu konseli untuk membuat planning, yaitu tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi keinginannya itu. Melalui tahap ini, konselor atau konseli tidak hanya menyadari masalahnya, tetapi juga memiliki rencana konkret untuk berubah. Rencana yang dibutuhkan harus sederhana, dapat dilakukan, dan sesuai dengan kemampuan konseli. Peran konselor dalam konseling realitas itu sangat efektif. Konselor membangun hubungan yang hangat, jujur, dan tegas. Konselor mendorong konseli untuk berkomitmen pada perubahan, namun tetap menghargai kebebasan konseli dalam memilih. Konseling realitas sangat relevan diterapkan dalam konteks pendidikan seperti pada siswa yang mengalami masalah motivasi belajar seperti contoh yang saya jelaskan tadi, kemudian kedisiplinan atau pengambilan keputusan karir. Pendekatan ini membantu siswa menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan sangat dipengaruhi oleh pilihan perilaku mereka sendiri. Kesimpulannya, konseling realitas adalah pendekatan yang menekankan tanggung jawab, pilihan, dan kesadaran diri dengan membantu konseli memahami realitas dan memilih perilaku yang lebih efektif. Konseling realitas menjadi pendekatan yang praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya terkait pendekatan konseling realitas. Apabila ada salah kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.